Hai Sobat Baca, dengan Gary di sini. Selamat datang lagi di Tambang Data persembahan kuatbaca.com. Dunia sepak bola Indonesia tengah berduka pasca pertandingan malam antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Pertandingan tersebut ricuh, menyebabkan lebih dari 120 supporter Arema FC meninggal dunia. Mereka kehabisan nafas karena kepungan gas air mata, terinjak-injak saat berebut jalan keluar yang sempit. Kuatbaca.com turut prihatin dan berbelasungkawa atas meninggalnya ratusan supporter Arema FC. Peristiwa ini semakin membuktikan ya Sobat Baca, bahwa pertandingan malam itu sangat rawan dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apa yang terjadi di Malang bukan peristiwa pertama pasca pertandingan malam. Sebelumnya, pendukung PSS Sleman bernama Aditya Eka Putranda, 18 tahun, ia tewas dikeroyok oknum supporter saat ia hendak pulang pasca pertandingan malam PSS Sleman. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 00.15 WIB. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, saat itu sudah bersuara, jika pertandingan mulai jam 20.30 WIB, maka pergerakan supporter bisa sampai jam 24.00 WIB atau tengah malam ya Sobat Baca. Resiko gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tak hanya di dalam stadion, namun juga sebelum dan setelah pertandingan. Akan tetapi, hilangnya satu nyawa supporter PSS Sleman tersebut tak membuat PSSI melakukan perubahan apapun terhadap jadwal dan waktu kick-off pertandingan. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, menyebut laga malam sulit untuk digeser. So, nyawa orang terkalahkan dengan kepentingan rating siaran dan sponsor. Pertandingan malam dinilai meningkatkan resiko gangguan Kamtibmas, mengingat riwayat kekerasan yang menyertai klub-klub dengan pendukung fanatik. Besarnya resiko gangguan Kamtibmas pada pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya sebenarnya sudah diperkirakan oleh Polri. Polres Malang sudah layangkan surat ke Panpel Arema FC. Polres minta jadwal kick-off dimajukan ke jam 15.30 WIB. Namun, PT LIB bersikeras tetap selenggarakan pertandingan sesuai jadwal yang ditentukan. Dan bang! Tragedi pun terjadi. Sungguh Sobat, ini gila. Tak ada sepak bola yang seharga nyawa. Sobat Baca pencinta sepak bola, apakah kalian mendambakan liga sepak bola yang fair play, menghibur, hingga menghasilkan pemain berkualitas? Seperti Liga Jerman lah. Salah satu contoh yang bagus lah ya. Jamal Musiala, 11 pertandingan, 11 gol plus assist bro. Jude Bellingham dan Jadon Sancho saja harus sekolah ke Jerman, padahal mereka produk SSB Inggris. Tapi saat ini rasanya susah ya Sobat Baca. PT LIB yang harusnya jadi jembatan PSSI untuk mengembangkan kompetensi persepak bolaan Indonesia, tampaknya malah menjadi sarang masalah. Bau paling tak sedap, muncul dugaan penggelapan dana hak siar Liga Indonesia periode 2019 sampai 2023 yang dilakukan oleh Direktur Bisnis PT LIB, Rudy Kandra. Ia juga menduduki posisi sebagai Deputi Bisnis Komersial PSSI. Pengamat sepak bola nasional Erwiantoro mengaku menerima dokumen kontrak yang menunjukkan bahwa PT Garuda Media Nusantara atau PT GMN adalah pemilik hak siar dan distribusi Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga U20 Indonesia. Selama 5 musim dari tahun 2019 hingga tahun 2023, PT GMN bahkan telah membayar kontrak senilai 45 miliar rupiah. Selanjutnya, dalam dokumen tersebut tercantum untuk perhatian atau UP Rudy Kandra. Namun yang terjadi, ada kerjasama PT LIB dengan pihak lain terkait pemegang hak siar. Tak hanya itu, dari pengamatan analis kuatbaca.com, nama PT GMN juga tidak ada dalam daftar sumber penghasilan PT LIB musim 2020 yang total mencapai 407,3 miliar rupiah. Wow. Erwiantoro mengatakan pihak GMN sudah menghubungi Rudy Kandra untuk bisa bertemu serta membahas kontrak. Sayangnya berkali-kali Rudy Kandra ini tidak memberi respon. Selain Rudy Kandra,
Antony Chandra Kartawirya selaku Direktur Keuangan PT LIB pernah terbelit masalah hukum. November 2016, ketika Antony masih menjabat sebagai Direktur First Media, Kejaksaan Agung saat itu menetapkan Antony sebagai tersangka dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007 sampai 2009. Tak terima ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Antony mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selang beberapa bulan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan tersebut dengan membatalkan penetapan status tersangka Antony Chandra Kartawirya oleh penyidik. Direktur Utama PT LIB pun tak lepas dari sorotan. Ahmad Hadian Lukita ternyata merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Asosiasi Provinsi atau Asprof Jawa Barat. Tapi Hadian memastikan bahwa jabatan anyarnya tak akan mengganggu kinerjanya di PT LIB untuk fokus menggelar Liga 1 dan Liga 2. Tapi ya Sobat Baca, udah fokus menyelenggarakan Liga 1, kok ternyata pengelolaan keramaiannya seperti ini ya? Ratusan supporter sampai meninggal dunia di Malang loh. Itu tentang PT LIB ya Sobat Baca. Bagaimana dengan PSSI-nya sendiri? PSSI yang patuh pada statuta FIFA ini ternyata menjadi wadah dari politisi-politisi loh. Terutama di Asosiasi Provinsi atau Asprof, yang menjadi kepanjangan tangan PSSI di seluruh wilayah Indonesia. Data menunjukkan 17 Asprof atau 63% dari 35 Asprof di seluruh wilayah Indonesia memiliki latar belakang politik. Nanti Sobat Baca bisa lihat datanya selengkapnya di kuatbaca.com. Banyaknya figur politisi dalam tubuh PSSI dinilai akan meningkatkan kemungkinan adanya kepentingan politik dalam dunia sepak bola Indonesia ke depannya. Hal ini sudah pernah disoroti koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Jangan sampai PSSI dijadikan batu loncatan politik atau agen bisnis kelompok tertentu. Ini sejatinya penyakit paling berbahaya dan melumpuhkan sepak bola Indonesia. Itu kata Akmal Marhali. Nah, muatan politik ini kentara sekali dari polemik pembatalan Jakarta International Stadium sebagai venue penyelenggaraan FIFA Matchday yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Curaçao. Rencana awalnya JIS akan menjadi venue untuk leg kedua pertandingan tersebut pada tanggal 27 September 2022. Setelah uji kelayakan, stadion berkapasitas 82.000 tersebut dinilai belum layak gelar FIFA Matchday oleh PSSI. Padahal JIS dibangun dengan standar FIFA kan ya? PSSI bilang stadion JIS belum 100% memenuhi kelayakan infrastruktur, mulai dari area drop-off yang belum maksimal, koncourse timur yang belum bisa digunakan, pagar perimeter di bawah koncourse barat yang tidak kokoh, kantung parkirnya juga belum memenuhi standar untuk stadion di Indonesia, transportasi umum masih sangat terbatas, hingga akses menuju stadion belum sesuai standar. Banyak juga ya Sobat Baca ya. Kalau kita paksakan, pasti akan menjadi catatan FIFA. Itu kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Dari pernyataan Yunus Nusi tersebut, kita bisa melihat PSSI sangat patuh dengan aturan FIFA. Buat yang belum tahu nih, hal tersebut dikarenakan PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia tunduk pada statuta FIFA. Hal yang menurut kami bisa dipahami terkait pembatalan JIS sebagai venue tersebut. Akan tetapi, yang bikin polemik terus berlanjut adalah PSSI memilih Stadion Pakansari sebagai pengganti JIS. Loh kok Pakansari? Kan lapangannya banjir waktu itu. Ingat nggak Sobat Baca? Saat penyelenggaraan Liga 1 antara Rans Nusantara FC versus Persik Kediri. Opsi lain ada Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Terus ada Stadion Wibawa Mukti di Cikarang. Tapi kok di Jawa Barat semua ya stadionnya? Dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, kedua leg FIFA Matchday diselenggarakan di Jawa Barat nih Sobat Baca. Mengingat Ketua PSSI sudah nyatakan siap maju untuk ajang Jabar 1, tak heran ya Sobat Baca, polemik batalnya JIS jadi venue ini mudah sekali erat dengan muatan politik. Soalnya, PSSI sampai rela nih Sobat Baca, ikut merenovasi saluran air stadion, agar saat hujan datang, pertandingan nggak kebanjiran. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan sebagai berikut, "Saya sudah sampaikan untuk tim infrastruktur PSSI,
Kalau perlu, PSSI yang membiayai untuk supaya selokan atau parit yang buntu dalam rangka mempercepat proses drainase. PSSI akan membiayai. Makin nyerempet isu politik, makin asik diikutin. Apalagi Dirut Persis Solo, Kaisang Pangarep, sudah ikut berkomentar. Komentarnya seperti ini, Sobat Baca. Coba aja kalau namanya Jawa Barat International Stadium, pasti auto standar FIFA. Begitu katanya, mantap ya sindirannya. Bahkan media Vietnam, si media yang paling rajin beritakan banyak hal tentang timnas Indonesia nih Sobat Baca, ikut memberitakan pembatalan tersebut. Sejujurnya saya nggak bisa baca ya berita yang tayang di media mereka, karena kendala bahasa. Tapi rekan-rekan saya bilang, intinya mereka heran mengenai keputusan PSSI untuk menggunakan stadion tersebut, yang mereka nilai masuk klasifikasi tingkat distrik. Oke, terima kasih sudah menonton Tambang Baca kuatbaca.com. Untuk analisis lebih lengkapnya tentang sepak bola Indonesia ini, bisa Sobat Baca akses di website kuatbaca.com pada rubrik telik dan media monitoring. Sampai jumpa!